Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bahwasanya masih diberikan umur sampai bulan Maret 2002 ini. Alhamdulillah. Bersyukur dulu, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih atas mata, telinga, kemudian hati, otak, tangan, kaki masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, saya doakan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang hatinya gelisah Allah berikan ketenangan jiwanya. Yang sedang kepalanya sakit Allah ringankan, dan mudah-mudahan dan pasti jaminan Allah, siapa yang diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai, hamba yang dicintai, disayang Allah, maka akan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan kesalahan dan hilaf kita. Tapi kita diwajibkan untuk berikhtiar dengan cara yang benar, yang baik, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, di bulan Maret ini banyak sekali yang mengalami gangguan-gangguan di dalam dirinya, di dalam organ tubuhnya. Ya, banyak banget yang ingin datang ke Bekasi dari berbagai macam kota, ke klinik kami, ingin hadir ketemu langsung dengan saya. Tetapi karena jarak waktu, kemudian saya juga jarang di tempat, karena ke beberapa kota roadshow untuk menyampaikan tentang keimanan, kemudian meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan kesehatan umat, edukasi pokoknya ya, edukasi. Dan di video ini saya memberikan edukasi juga kepada sahabat-sahabat yang sedang sakit di masalah di lambung. Dan di sini kita bacakan sebagian kecil daripada permasalahan-permasalahan. Assalamualaikum Kang Asep, ini saya sedang masalah di gula, ibu saya gulanya tinggi, nah diabetes, apa herbalnya? Herbal untuk gula, diabetes ya, gula darah yang 3 bulan berturut-turut dicek lebih dari 250, itu dikatakan diabetes. Tapi kalau baru pertama kali, sekali-kalinya dicek mau 500, mau 300, tidak dikatakan diabetes. Saya sebagai praktisi kesehatan udah 18 tahun, mungkin nginjak ke 19 tahun saat ini, masih aktif, maka nggak usah khawatir dengan gula tinggi. Ya, yang penting kita tahu ya, habis makan harus gerak. Yang kedua, pikiran jangan stres, jangan takut gula tinggi. Takutnya tidak diampuni oleh Allah saja. Takutnya tidak disayang Allah aja. Udah itu aja. Mau gula tinggi, mau rendah, yang penting ikhtiar perbaiki. Apa herbalnya? Pakainya Bimex. Pakainya Bimex, ini ada 5 jenis di dalamnya. Ada gamat emas, kemudian purwoceng, kemudian akar pasak bumi, dan merica hitam. Ini sangat luar biasa untuk memperbaiki gula darah dari akarnya, yaitu dari pankreasnya, supaya pankreas mengeluarkan atau memproduksi insulin. Nah, insulin itu untuk merubah gula darah menjadi energi. Nah, energi untuk gerak, untuk bicara. Makanya orang yang gulanya rendah, ya, yang kurang dari 110, Anda yang psikosomatis, yang ansietas, ya, yang sering cemas, panik, pasti sering ngos-ngosan kalau ngobrol. Ya, kenapa? Glukosanya sedang turun, sedang ngedrop, kurang dari 110, misalkan 60, wah 70, lemes, keringat dingin, gemetar, ngos-ngosan, capek. Nah, ngobrol sedikit capek. Nah, yang gulanya tinggi gampang banget ya, gampang. Kalau pakai obat medis aja saya gunakan, itu seumur hidup minumnya. Karena bekerjanya untuk menurunkan gula darah di dalam darah. Sedangkan penyebabnya tidak diatasi. Nah, penyebabnya akarnya dengan Bimex untuk memperbaharui atau memfungsikan kembali kelenjar pankreas supaya apa? Supaya kelenjar pankreasnya memproduksi insulin dengan baik. Kalau insulin cukup, maka gula darah cukup nanti. Yang penting sahabat-sahabat, makannya jangan makan nasi yang kemarin, jangan. Makan nasi biasa aja. Kalau saya sarankan
nasi hitam, nasi merah boleh, lebih bagus. Habis makan gerak, kemudian senyum, kemudian memaafkan orang yang menyakiti kita. Kemudian jangan ada dendam, jangan ada benci. Udah tenang, serahin sama Allah aja. Ya minumnya Bimex ini pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul sesudah makan. Nah, sesudah makan ini Bimex ya, Bimex. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari titik-titik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah enakan cemasnya udah bisa dikendalikan dengan mengikuti arahan-arahan dari Kang Asep, alhamdulillah. Kemudian yang saya rasakan lambung sering lambung nyeri, lambung nyeri lagi baru beberapa minggu ini. Salah saya makan pedas berlebihan tuh kan. Saya bilang apa? Kalau misalkan sudah enakan itu Allah suka ngingetin lagi. Nah, udah tahu pedas hindari ya, mie hindari walaupun udah sembuh. Nah, pedas sekali-kali boleh, tapi jangan berlebihan. Mentang-mentang udah sembuh, ya kan, santan disikat terus, kemudian toge, kol, pete, jengkol disikat terus, mie terus. Nah, itu tidak baik seperti itu. Kalau udah sembuh boleh, tapi bertahap. Sambil olahraganya perbaiki, air putihnya perbaiki. Nah, kemudian gimana caranya? Caranya yang dulu pernah lakukan, yaitu perbaiki pola makannya, perbaiki istirahatnya, perbaiki senyumnya 20 kali sehari, perbaiki gula darahnya, dan hindari yang mengandung makanan minuman yang mengandung asam lambungnya meningkat. Nah, kemudian herbalnya digunakan lagi 2 macam ini aja. Habis Pro pagi, sore. Ini LVN-K-nya malam saja. Ini untuk memperbaiki yang ketakutan, kebanyakan kepanikan, dan memperbaiki lambung ya, karena ada lisinya, dan memperbaiki aliran darah dan detak jantung. Ini ya, anak, remaja, lansia boleh dikonsumsi sehari 1 saset aja. Nah ini habis Pro-nya ada anti nyerinya, ada anti radangnya, luka lambungnya ada, luka di pencernaannya sudah ada di sini. Kemudian habis Pro ini juga mengandung bipolen, mengandung ekstrak propolis, mengandung ekstrak Nigella sativa. Wah, jadi dengan habis Pro ini wasilahnya ini 55 kapsul. Jadi kalau misalkan biasanya kebanyakan ambilnya yang paket 4 minggu, paket 1 bulan itu 3 box. Nah gini, 3 box, ambil 3 box, ini 10 hari, 10 hari, 10 hari, jadi 30 hari. Nah ini habis Pro-nya cukup 1 botol saja, 1 botol saja, karena ini untuk 26 hari cukup, untuk 26 hari, anggap aja sebulan ya. Jadi kalau Anda butuh perbaikan, kenapa sih herbal ini harus nggak cuma sekali 2 kali minum langsung terasa? Ya enggak. Karena Pak, karena yang diperbaiki akarnya. Yang diperbaiki adalah dari dari penyebabnya langsung. Nah, maka untuk memperbaiki akar masalahnya perlu pengobatan yang agak lama dibandingkan obat kimia. Obat kimia cespleng ya, menghilangkan nyeri langsung. Ini juga udah ada anti nyerinya, tapi nggak cespleng, nggak langsung seperti makan obat kimia. Kalau minum obat kimia, sekarang minum 4 jam atau 2 jam langsung terasa khasiatnya. Tapi tahu sendiri kan, sekarang udah pada nggak mau obat kimia, ya. Tetapi saya sarankan waktunya kita minum obat kimia, minum, jangan takut-takut. Yang penting yang ngasih obatnya itu ahlinya, ya. Karena kalau misalkan Anda sakit perut, sakit luar biasa, hanya mengandalkan obat ini, herbal ini, jangan. Tetap obat anti nyerinya yang dari dokter Anda minum. Jarakin 2 jam baru minum obat herbal ini. Karena herbal sifatnya preventif, bisa untuk pencegahan, untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Nah, kalau obat kimia untuk pengobatan saja. Tidak bisa untuk pencegahan. Misalkan belum nyeri, minum obat nyeri. Nanti supaya nggak nyeri, minum obat nyeri pencegahan. Nggak bisa. Nggak boleh. Yang kena adalah ginjal nantinya kalau terus-menerus ya. Nah,
nggak usah khawatir, tapi di sini bagi yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat kimia lama, itu ada Habs Pro. Di Habs Pro ini ada anti racun. Jadi toksin-toksin yang disebabkan karena terlalu banyak dan terlalu lama mengkonsumsi obat kimiawi, maka akan dilunturkan oleh saponin yang ada di Habs Pro ini ya. Yang masalah di lambung, tukak lambung, asam lambung, gastritis, radang lambung, tumor lambung, kemudian lambungnya ada sedikit iritasi, pas di endoskopi ternyata ada luka-luka, nggak usah khawatir, konsumsinya adalah Habsro. Nah, karena pertanyaannya terlalu banyak masalah luka lambung, tukak lambung, GERD, asam lambung, udah sekaligus aja. Langsung Anda yang udah punya di rumah ya, konsumsi kalsium kalsi sehari, malam saja sesudah makan, kemudian Habsro-nya pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul sesudah makan. Jangan mengikuti apa yang ada di sini. Kalau di aturan pakainya 2 kali 2 kapsul sebelum makan. Ini kenapa? Karena dikhususkan yang membuat Habsro ini untuk orang yang sedang sehat. Bagi orang yang sedang sakit tentu ada reaksi. Nah, ada toksifikasi, detok. Nah, itu yang kadang-kadang nggak kuat. Makanya saya selalu bilang 1 hari 2 kali, 1 kapsul satu sesudah makan. Pertanyaan berikutnya, Kang Asep, saya ini punya nenek tensinya tinggi. Nah, bukan psikosomatis nih, tensinya tinggi. Kemudian minum obat kaptopril, nifedipin, amlodipin diminum terus. Nah, ini tapi kenapa tensinya tinggi terus? Nah, tensi tinggi itu 80% dari psikis. Ketika marah tensi naik. Ketika marah tensi naik, ketika emosi tensi naik, ketika lari tensi naik, capek pikiran tensi naik, ya. Nah, berarti 80% lebih itu dari psikis. Nah, kemudian 10-20%-nya dari pola makan, pola istirahat, kemudian makanan. Makanan yang harus dihindari apa? Yang tensi tinggi, ikan laut. Garam dikurangi, ikan laut hindari, garam dikurangi. Kemudian santan-santan dikurangi. Karena tensi darah ini ada pengaruh kepada kepada trigliserida yang tinggi. Apa herbalnya? Herbalnya pakai Evitgo. Nah, ini nih, yang ini Pak, Bu. Yang ini Evitgo 100. Ya, Evitgo 100 ini kenapa memilih Evitgo 100 saya untuk pasien-pasien saya? Karena susu kambingnya 90%. Nah, 90% satu box ini 10 saset. Jadi miliki di rumah 3 box minimal untuk 4 minggu, untuk 1 bulan. Nah, kemudian senyum 20 kali sehari. Ibu yang sedang tensinya tinggi, senyum 20 kali sehari. Karena saat senyum, hormon endorfin akan keluar sehingga membesarkan pembuluh darah, aliran darah menjadi lebih turun tekanan darahnya. Nanti amlodipin stop, kaptopril stop, nifedipin stop, semuanya stop itu. Ya, semuanya stop itu nanti. Tapi seminggu 2 minggu kemudian dari sekarang bersamaan dengan Evitgo ini konsumsi obat medisnya, ini juga konsumsi. Nanti ininya Evitgo-nya lanjut, nifedipinnya, kaptoprilnya Anda bisa stop. Ya, bisa stop. Ya, jangan takut mengkonsumsi obat selama obat itu jangan beli sendiri, tapi dari resep dokter yang terpercaya. Selanjutnya, Kang Sep sering keliengan, dada sakit, sesek. Nah, ya ini psikosomatis nih. Jadi, keliengan, dada sakit, sesek, kemudian biasanya kadang-kadang lemes, keringat dingin. Nah, itu glukosa darah rendah. Glukosa darah rendah, gula darah yang rendah, yang di bawah 110. Itu angka 40 saja, itu orang sudah koma, sahabat. Sehingga jangan ragu lagi ketika lemes, keringat dingin, gemetar, dipastikan 95% yang sedang psikosomatis, gula darahnya pasti sedang ngedrop. Kenapa sering ngedrop? Karena gula darah kita naik turunnya setiap jam. Nah, naik turun setiap jam. Maka mungkin lupa makan, mungkin lupa minum air gula,
mungkin lupa, pikirannya terus-menerus berputar walaupun nggak memikirkan penyakit tapi terpikir. Apa saja yang sudah dibaca, ditonton, disaksikan itu terpikir secara terbayang, jangan-jangan saya gini. Ada orang yang sakit meninggal gara-gara asam lambung. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang meninggal karena asam lambung semata. Nggak ada satu orang pun. Di dunia ini, kalau ada, bilang ke saya coba. Kalau ada datanya, orang meninggal karena asam lambung, nggak ada penyakit lainnya, bilang ke saya coba. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Asam lambung tidak bahaya, yang bahaya glukosanya rendah. Kalau glukosa ngedrop, ya bisa itu koma, bisa tiba-tiba koma. Maka dari itu, glukosa, gula darah, saya dibilang di radio, saya dibilang di TV, di YouTube, dimanapun, di seminar-seminar, di training-training, saya kasih tahu. Ini gula darah. Gula darah, pasti Anda yang nggak pernah nonton channel ini, yang cuman ke dokter, GERD, padahal takut matinya luar biasa. Keringat dinginnya luar biasa. Lemesnya luar biasa. Ketika ke UGD, ini GERD. Coba deh di ini, apa namanya, di USG, coba di EKG. Makin cemas Anda, betul. Semakin keringat dingin. Kenapa? Pada saat diponis kayak gitu, maka ketakutannya semakin menjadi-jadi, maka gula darah semakin menurun. Yang tadi 90, 80, 70, makin keliengan, makin burem matanya, ya enggak? Nah, pada saat seperti itu Anda nggak usah khawatir, ingat kepada Allah, ambil air manis, mau gula pasir langsung boleh, seperti mana ya. Nah, saya bawa nih. Nah, saya kemana-mana bawa ini, sahabat. Tuh, ini ya, gula pasir. Anda beli di mana saja, silakan. Anda beli di mana saja, silakan. Mau gula pasir, bawa sekilo di tas Anda, boleh. Ya, kemudian, nggak usah nyari teh manis kalau nggak ada. Mau gulanya langsung boleh, mau pakai air boleh, mau pakai air hangat boleh, mau yang kasih teh boleh. Sehingga ketika Anda ini masuk, ini sekitar 2 sendok makan atau 1 sendok setengah makan. Nah, ketika Anda lemes, keringat dingin di mana saja, atau ketika Anda ketakutan, ketika Anda cemas, ketika Anda diponis A, B, C, D, nah, itu ketika mendengar orang yang meninggal, udah tenang aja, langsung, belum makan saya. Langsung makan 5-7 suap. Kemudian kalau nggak sempat makan, sementara gula ini dikonsumsi dulu. Kayak gini menginumnya nih, kayak gini. Ini lihat nih, 1, 2, 3, gini. Nah, cepet. Seperempat. Minum lagi. Terus minum air putih. Ini setengah lagi tuh, masih banyak tuh ya, masih segini. Ini minum setengahnya aja, itu jarak 10 menit Anda rasakan aja. Udah enjoy, udah rasa ada tenaga lagi. Serius, tenaga ada lagi. Yang penting udah, cuman gula darahnya rendah. Minum lagi. Nah, bagusnya lagi kemana-mana bawa makan, bawa air putih, bawa teh manis hangat, bawa gula pasir. Ya, seperti itu. Kemudian sahabatku, jangan takut orang psikosomatis ini diabetes, jangan takut, hampir tidak ada. Bahkan orang yang tadinya bertahun-tahun punya gula darah tinggi, atau kencing manis, atau diabetes, begitu kena psikosomatis, itu ngedrop terus gula darahnya. Tanpa obat gula, sahabat. Tanpa obat gula. Ya. Tanpa obat. Klinik saya ada di Cawang, di Jakarta Timur, ada di Bekasi. Nah, itu yang di Cawang itu penyakitnya kencing manis, asam urat, kolesterol, stroke, jantung, tipes, DBD, batuk pilek, faringitis, tonsilitis. Itu penyakit seperti itu. Cuman di Bekasi ini khusus penyakit yang bukan fisik, tetapi karena psikosomatis, psikis, kecemasan. Apa obatnya, apa herbalnya Kang Asep? Herbalnya tidak ada yang lain kecuali Habspro dan Kalsi. Nah, Habspro. Nah, kemarin hampir setiap hari kami itu kirim ke berbagai macam daerah. Dari mulai dalam Jawa sampai ke luar Jawa. Ya, kita kirim ke Bali, kita kirim ke Flores, kita kirim ke Papua, kita kirim ke Aceh. Bahkan gak sedikit yang minta ke Malaysia, ke Singapura, cuman kesulitan untuk mengirimnya. Kadang-kadang dititipkan kepada orang yang yang temennya yang jadi TKW di sana, ada TKI. Nah, saking
ingin merasakan manfaatnya ini, ya sahabat. Karena ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya mendapatkan herbal ini. Dulunya saya pingin banget punya herbal yang khusus untuk psikosomatis lambung dan tapi bisa digunakan untuk masalah di jantung. Nah, seperti itu. Nah, Kang Asep, saya mau tanya, kalau jantung bocor pakai apa? Oke, jantung bocor kita sering gunakan Habis Pro sama LVN kolagenia. LVN kolagenia itu radikal bebas, anti radikal bebas, ditambah LVN apa di Habis Pro. Habis Pro 2 kali sehari, LVN kolagenianya cari 1 kali. Nah, sekarang ada di gudang sana LVN kolagenianya. Nah, itu konsumsinya pagi 1, sore 1, kolagennya siang saja. Sehari 1 saset. Selama 8 minggu. Nanti Anda cek lagi ke dokter Anda, ke dokter jantung Anda. Dan obat medisnya digunakan nggak? Boleh digunakan, tapi nanti sesudah enakan, sesudah bagus, berkurang. Akhirnya obat dari kimianya, obat medisnya Anda nggak minum lagi. Kenapa? Karena yang diperbaiki organ jantungnya langsung. Sel-sel yang ada di jantungnya langsung. Fungsi jantungnya. Kang Asep, bagaimana untuk memperbaiki dan mengobati apa ini ya? Oh, bronkitis paru-paru. Ya, bronkitis adalah bronkusnya yang infeksi di bronkusnya. Sebelum ke paru, bronkus dulu. Mengobatinya dengan apa? Habis Pro pagi sama sore ditambah ini Evitgo 100. Evitgo 100. Jadi Anda gunakan, miliki di rumah 1 botol Habis Pro dan 3 box Evitgo 100. 3 box Evitgo 100. Jadi untuk 1 bulan itu 1 bulan 1 botol ini Habis Pro, 3 box Evitgo. Nah, kalau saya obati dulu sebelum ada ini, kalau ada pasien yang TBC dan pneumonia atau bronkitis ataupun plek, kita obatin 6 bulan sampai 12 bulan sampai kadang-kadang tambah lagi 6 bulan lagi, tambah lagi 6 bulan lagi, kadang-kadang 1 sampai 2 tahun mengkonsumsi obat medis aja. Sebelum dulu 2006, 2007, 2008 saya belum mempelajari tentang herbal yang sangat luar biasa. Sesudah saya menjadi herbalis juga, maka saya gunakan juga obat herbalnya dikonsumsi selama nggak nyampe lama itu, Bu, Pak. Jadi obat medisnya kadang-kadang cuma 5 hari saja atau 7 hari, stop aja. Lanjutkan pakai ini 2 macam ini saja. Habis Pro sama Evitgo 100. Insya Allah. Dan perbaiki sholawat, perbanyak sedekah, kemudian perbanyak senyum, sholawat, sedekah, senyum, sholat malam. Sodako, sholawat, senyum, sholat malam. Dah. Dan esensi yang kelima, serahkan kepada Allah. Masa bodoh. Tugas kita ikhtiar, hasilnya masa bodoh. Mau perut kembung, mau begah, masa bodoh. Ya biarin aja, mau tensi rendah, tensi tinggi, masa bodoh. Gula rendah, gula tinggi, masa bodoh. Yang penting tadi makan nasinya cukup, air putih cukup, gulanya cukup, dan geraknya cukup, kemudian senyumnya cukup, dan kemudian maksimalkan aktivitas ya supaya keringat keluar. Kang Asep, ini gimana nih ada keringat keluar terus nih, gimana? Bagus. Keringat itu toksin. Keringat itu toksik. Keringat itu adalah sampah di dalam tubuh kita yang harus keluar. Ketika jarang berkeringat, gak pernah berkeringat, itu seburuk-buruknya diri kita. Maka kita sama aja menimbun sampah di dalam tubuh kita. Maka harus berkeringat. Jangan takut keringat, mau dingin, mau anget, biarin aja. Ya, kemudian aktivitas jalan kaki 100 langkah pagi, 100 langkah sore. Insya Allah, sholat perbaiki, sholawat perbanyak, istighfar perbanyak, dan melakukan kebaikan. Insya Allah. Demikian untuk sementara di video kali ini, tanya jawabnya baru menjawab beberapa orang pertanyaan, tetapi mudah-mudahan bisa terjawab karena kebanyakannya masalah di lambung, banyakannya ya. Insya Allah semangat terus, sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.